Setelah kira-kira hampir 2 tahun. Nah, suatu hari dia di kebaktian dan ada saya. Nah, rupanya selama itu dia malu tanya orang, kenapa handphonenya hang? Nah, dia juga nggak mau tanya anaknya, katanya malu. Nah, ketika dia lihat saya perangkat handphone saya itu, kalau saya pelayanan, saya harus live streaming online. Karena banyak yang mengikuti ini sejak pandemi 2020 lalu. Nah, karena dia kenal saya pun kenal dia. Koden, saya ini punya masalah. Orang bagi saya koden. Masalah apa? Sudah tolak-tolak. Apa? Saya dibeli anak saya handphone. Nah, saya kenal juga anaknya. Hampir 2 tahun. Tapi ini sekarang nggak bisa dipakai. Kenapa ini? Ya, saya lihat. Saya tertawa. Nah, ini loh, salah satu kelebihan dan jeleknya iPhone. Ternyata iOS-nya itu nggak pernah diupdate. Karena kalau iPhone harus ada apa itu pemberitahuan kalau update. Ya, akhirnya nyandek, istilahnya kecantol bahasa Jawanya dan itu. Wah, karena terlalu lama. Gak bisa, harus ke tokonya untuk diperbaiki. Ada yang pernah ngalami kisah itu? Kalau saudara nggak, oh ya teman saya gitu. Terus saya tanya, ini kok nggak jawab? Ada yang pernah ngalami? Terus saya tanya, alat-alat perangkat saudara yang komputernya nggak pernah diupdate, ada yang pernah ngalami? Malu sih katanya saudara, tanya teman. Ada nggak teman saudara yang pernah ngalami? Terus saya tanya, ada enggak? Itu masalah. Hidup kekristenan kita yang enggak pernah diperbarui pasti hang. Amin kan untuk diri saya. Ngerti? Roh Kudus sudah berjalan begitu jauh. Kita masih jalan di tempat karena enggak diupdate. Jadi istilah update itu sudah ada di Alkitab ribuan tahun yang lalu, sebelum ada teknologi informasi seperti sekarang. Katakan amin. Betul ya? Diupdate. Nah, maaf saya. Satu-satunya hal dalam kehidupan yang bukan cuma tidak bisa diupdate, tapi tidak akan pernah boleh diupdate, itu namanya agama. Catat. Agama itu nggak pernah bisa diupdate. Kalau agama diperbarui, perang Badar, istilah orang. Bisa orang hidup bilang bisa perang berata Yuda yang keberapa. Semua segi dalam hidup ini, tolong perhatikan. Yang tidak pernah update hidupnya, semua hal di dalam dunia ini ngalami evolusi dan ngalami revolusi. Itu namanya update, betul tidak? Yang namanya makanan saja. Ya, sampai 10 tahun yang lalu kita hampir gak pernah dengar istilah kuliner, betul enggak? Tapi terakhir kuliner. Makanannya namanya sama, tetapi jenis-jenisnya diupdate enggak? Saya tanya, cara masak, cara menyajikan dan semua. Coba ingat. Sekarang saudara lihat apa yang saudara pakai di hidup. Diupdate enggak? Tanya dijawab. Ingat, coba pakai apa sih? Pakai apa? Iya. Ini karena saya pakai perangkat iPad. Kalau saya ngajar Zoom-nya itu kalau jauh saya harus pakai namanya AirPod. Barang ini pun diupdate terus. Saya nggak bisa lagi dengan perangkat baru pakai AirPod yang tipe lama, nggak nyambung, nggak connect. Saudara izinkan saya mengatakan kalimat. Hidup saudara yang gak pernah diupdate
Saudara ketinggalan jauh. Pelayanan yang gak pernah diupdate akan membosankan. Ulangi. Pelayanan yang tidak pernah diperbarui akan membosankan. Kalau dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, cuma itu saja. Lagunya cuma diimprovisasi dikit-dikit. Bosankan. Apalagi anak-anak gak bisa lagi dengan cara-cara yang lama, anak-anak pun gak akan suka. Betul? Wih, luar biasa pembaharuan dari Roh Kudus. Nah, kembali ke ayat. Mengapa Papa kita hanya menunjuk dua hal di hidup kita yang harus diperbarui? Baca lagi, apa dan apa kira-kira saudara? Roh dan pikiran. Ya, roh itu bicara hati. Pikiran bicara otak kita, ide kita, pendapat kita. Dibarui terus. Kolose 3 ayat 10. Wah, ini lebih keren lagi ini saudara. Kolose 3 ayat 10. Nah, begini saja. Untuk mendeteksi, untuk mengetahui apakah aku ini sudah diperbarui atau belum. Begini, segala sesuatu yang tidak pernah diupdate pasti membosankan. Nah, kalau ada di antara saudara termasuk yang di rumah mengalami hidup kekristenan saudara, perjalanan iman saudara bersama dengan Bapa di surga, kok bosan ya? Berarti saudara sedang apa? Jawab lah, kok jujur. Stop. Saudara sedang hidup di zaman batu. Karena nggak diperbarui. Oke, mana ayatnya? Kolose 3 ayat 10. Nah, dan stop. Kata telah ini dahsyat, bukan akan. Jadi kalau ada kata telah artinya sudah terjadi. Dan telah mengenakan manusia baru. Terus yang terus menerus diapakan? Diupdate. Berikan saya kata lain, terus menerus. Continue. Ya, bahasa Balinya apa? Bahasa Balinya apa? Apa saudara tinggal lama di Bali gak bahasa Bali? Apa itu bahasa Bali? Ayo orang Bali, apa itu continue? Terus menerus. Selalu bahasa Indonesia. Bahasa Bali. Selalu. Ayo Pak. Kata lain. Terus menerus. Continue. Apalagi apa? Berkelanjutan. Cari yang gampang lah kata-katanya. Betul, berkelanjutan. Ayat yang umum saja. Berkesinambungan. Boleh susah. Berkesinambungan. Memang betul berkesinambungan. Yang umum lah. Apa? Tetap. Bu, susah lah, bukan tetap. Tetap itu mandek, Bu. Malah salah kalau tetap. Berulang-ulang, kurang tepat. Ayo, apalagi seorang lagi jawab. Terus menerus, nyambung, konsisten, tanpa henti. Ya, nggak kuno itu aja. Iya toh, nggak kuno. Kalau mau diteruskan dari kata update, muncul kata up to date. Betul tidak? Ini loh yang Papa buat atas. Maka itu kekristenan bukan sebuah
sebuah agama. Karena agama itu nggak bisa diupdate. Serius, harus mikir. Sejak ditemukan oleh pendirinya, begitulah peraturan harus diikuti dan tidak bisa diubah. Tapi kekristenan beda, diperbarui terus menerus. Saya tanya kepada saudara, mungkinkah ada sebuah pabrik, apa saja pokoknya pabrik, produksinya begitu sekali produksi dan dibeli oleh konsumen, produk itu otomatis jadi baru, jadi baru, jadi baru, jadi baru? Akan ada tidak? Ada dua alasan, tidak mungkin. Alasan pertama apa? Walaupun misalnya perusahaan itu, pabrik itu bisa memproduksi sebuah produk, begitu dibeli oleh konsumen, wah itu jadi baru, jadi baru, jadi baru, jadi baru. Alasan pertama, iya, nggak ada pabrik goblok mas. Kalau dia memproduksi barang langsung baru terus, yang ada beli dong setelah itu. Betul? Yang kedua alasannya, nggak ada yang bisa, hanya inovator agung. Amin. Siapa inovator agung? Tuhan kita. Nggak akan ada barang buatan manusia jadi baru, jadi baru, jadi baru. Nah, mendengar dua ayat ini, Efesus 4:23 dan Kolose 3:10, seharusnya hidup Kristen itu kayak apa? Saya sudah ngomongin. Harusnya hidup Kristen itu seperti apa? Dinamis, bergairah, tidak membosankan. Betul? Saya tanya jujur, kalau Kristen ini agama, pasti membosankan. Dan sudah terbukti di Eropa, Amerika, Australia sudah mulai. Gereja, gedung-gedung gereja di negara-negara tadinya Kristen habis dijual. Jadi restoran, jadi panti pijat, jadi warung, jadi apartemen, jadi hotel, jadi masjid, jadi kuil, jadi vihara. Kan dengar berita itu? Kenapa? Mati, nggak diupdate. Maka itu di negara-negara yang dulu mengutus utusan Injil misionaris sampai ke Nusantara, ke Indonesia, kok tinggal cerita. Dan di negara itu pun hampir nggak ada anak muda yang mau ke gereja. Hanya yang tua-tua. Kenapa yang tua-tua? Karena sadar setelah lagi mati sebagai buku. Maaf, serius. Maka itu saudara, Tuhan gak pusing dengan itu. Dia selalu perhatian dengan hidup kita. Maka itu sepanjang sejarah penulisan perjanjian baru, gak ada satu ayat pun yang Tuhan bilang buatkan aku gedung. Tidak. Tuhan selalu berurusan dengan kehidupan. Dan hidup ini terus diupdate, terus diupdate. Saudara perhatikan. Saya cuma cerita. Kenapa kalau saya pelayanan ribet terus sendiri, perangkat saya begitu banyak. Nah ini gara-gara anak-anak saya mungkin. Saya itu dibuatkan oleh beberapa anak saya itu 3 akun Facebook. Saya pikir kenapa sih banyak bener. Waktu itu belum ada online begini. Ya supaya Facebook yang satu papa masukkan ke suku khotbah, satu ke apa laporan pelayanan. Nah karena yang mengikuti saya sudah banyak, sehingga pada waktu pandemik muncul, saya harus online. Maka 3 Facebook saya nggak bisa tutup, pakai satu, harus pakai 3. Karena setelah lanjut banyak orang yang tahu. Nah sehingga sampai hari ini, kalau saudara HP saya banyak, jangan minta awas.
Ini untuk kepentingan pelayanan ini. Nah, di situ teman-teman saya sebaya dengan saya. Dia bilang, hebat benar kamu bisa begitu. Jangan rame-rame, ini untuk pelayanan, bukan untuk gagah-gagah juga. Pakai Instagram lagi, ditambah Zoom lagi. Jadi sebelum pandemik, Zoom belum ada, saya sudah kalau mengajar Facebook, Instagram harus. Nah, tambah lagi Zoom, harus tambah perangkat lagi supaya. Tapi yang hebat, setan jengkel. Dia buat virus COVID-19, bukan Tuhan, itu buatan orang yang diberi hikmat oleh setan. Maksud setan supaya gereja hancur. Kecil. Justru selama pandemi itu kita makin sibuk loh. Betul tidak? Khususnya saya. Sehari bisa 4-5 kali saya khotbah, cuma duduk saja. Kalau hari Minggu saya bisa khotbah di 4 negara. Loh, kok bisa? Bayangkan orang sekaya apa saja, mana bisa satu hari di 4 negara? Betul? Gatot Kaca aja kalah. Kalau begitu, ya contohnya pagi di Papua jam 7 pagi itu sudah jam 9 di Australia. Jadi saya melayani gereja Australia dulu. Saya duduk di rumah. Lalu jam 9 waktu Papua saya khotbah di gereja Papua. Nah jam 12 ya itu masih jam 11 jam 10 pagi di Taiwan. Saya khotbah di sana. Lalu sore ya itu pagi sudah di Amerika yang bagian timur. Saya khotbah untuk gereja di Amerika. Kan Indonesia, Australia, Taiwan, Amerika. Belum lagi negara yang lain. Eropa, saya bisa khotbah lagi malamnya, karena di sana baru sore. Setan jengkel kan? Jengkel. Nggak bisa kemana-mana, tapi dengan perangkat yang hebat ini, dan teknologi informasi, firman Tuhan disebarkan. Nah bayangkan kalau hidup saya nggak mau diupdate, masih pakai cara konvensional, firman belum selesai. Kolose 3:10 saya ulangi, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diapakan lagi? Apalagi kata lain tadi, diupdate, ya, terus berkembang untuk. Nah, ini tujuannya. Jangan anggap enteng kata untuk. Apa? Untuk apa yuk? Memperoleh pengenalan. Itu kata yang betul, ini terjemahnya salah. Bukan pengetahuan. Pengetahuan tentang Tuhan itu namanya teologi. Tapi pengenalan kepada Tuhan itu karena bergaul, beda. Pengetahuan itu karena dipelajari, tapi pasti tidak kenal yang dipelajari. Ini bedanya. Contoh, I Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan baru, pahlawan nasional. Sudah meninggal. Kita bisa nggak mempelajari kehidupan pahlawan nasional ini? I Gusti Ngurah Rai bisa tidak? Bisa, karena buku-bukunya banyak. Tapi pertanyaannya, dengan mempelajari kehidupan I Gusti Ngurah Rai, kita bisa kenal. Walaupun beliaunya masih hidup, kalau cuma mempelajari, hanya ada satu hal, kita bisa kenal seseorang atau beberapa orang, dan di dalam filosofi kehidupan satu-satunya cara itu namanya bergaul. Amin kan? Nah, kalau disebut bergaul itu sahabat.
Maka itu kenapa orang pertama yang tertulis di Alkitab tidak mengalami mati. Siapa namanya? Henok. Kenapa dia nggak mengalami mati? Karena bergaul. Oke, saya harus keluar dulu karena masih banyak baca bingung. Kejadian 5:22. Ayo kita lihat. Tolong catat ya ayat-ayatnya. Ayo, saya harap saudara mencatat. Kekuatan otak kita beda dengan komputer, nggak bisa nampung semua, harus catat. Kejadian 5 ayat 22. Mengapa ada kebenaran yang luar biasa ini? Dan Henok ngapain? Hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat 24. Ayat 24. Bergaul ini penting. Ya, ayat 24. Ya. Dan Henok itu bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Ini orang bergaul. Maaf, orang beragama pasti gak bisa bergaul. Maaf, saya harus ngomong. Orang beragama tidak bisa bergaul dengan orang beragama lain. Betul persoalan. Ini ngeri. Kedua, orang beragama nggak bisa bergaul dengan Tuhan. Sekarang saya ajak mikir. Kenapa orang beragama nggak bisa bergaul dengan Tuhan? Pengetahuan, bukan. Ini aja. Agama itu kaku atau luas? Kaku. Bergaul itu luas. Betul? Bisa. Agama itu penuh peraturan, nggak boleh dilanggar. Tapi bergaul, tunggu, kurang 2 menit tunggu. Ayo mulai. Begitu bergaul. Loh, saya tanya. Tidak, apa nunggu menitnya segala? Mau ngomong ya ngomong lah. Betul? Maka itu setelah kejadian ini, maka Yohanes 15 ayat 15 itu dahsyat. Itulah sebuah revolusi. Yohanes 15 ayat 15. Beberapa jam sebelum Tuhan Yesus masuk Getsemani, berdoa sampai keringatnya bercampur darah, ditangkap, diadili, disiksa, dimatikan. Itu berapa jam sebelum Tuhan kita masuk Getsemani, dia ngomong, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu. Nah, gabungkan dengan kejadian 5. Tuhan Yesus sendiri menyebut, mengumumkan, memberitahu dunia kita ini sahabat. Amin. Nah, kenapa? Nah, karena tolong ya, bagi saudara yang baru kenal saya hari ini, lihat cara saya aja. Perhatikan perkataan, perhatikan tanda-tanda baca, semua punya makna yang luar biasa. Maka itu saya nggak setuju kelompok-kelompok membaca Alkitab. Maaf ya, kenapa nggak setuju? Karena baca Alkitab itu bukan kejar setoran, tapi makan. Ayo, sehari 5 pasal. Ada yang lebih ekstrim, pagi 5 pasal, siang 5 pasal, malam 5 pasal. Nah, kapan kerjanya? Waduh, satu pagi telat bangun, aduh salah, puji Tuhan 5 pasal selesai. Itu kejar setoran. Nah begitu. Firman mengajar, renungkan, bukan baca dan hafalkan. Beda. Merenung itu memama biak, dicerna pelan-pelan, nikmati,
diulangi lagi, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, ditelan lagi, keluarkan lagi. Jadi kata merenung dalam bahasa Ibrani itu memamapia. Jadi jangan cepat-cepat kalau baca Alkitab. Bahkan Roh Kudus ngajar saya, satu ayat pernah sampai hampir 3 bulan tidak berhenti jadi perenungan saya tiap hari. Bayangkan, satu ayat. Maka itu saya nggak setuju pengajaran baca Alkitab urut. Itu kejam loh saudara. Karena Alkitab itu buku yang membosankan. Bukunya tebal, tulisan kecil-kecil, nggak ada gambar. Kok nggak percaya? Ya betul nggak? Tolong ya gembala-gembala, jangan cuma membaca Alkitab itu urut. Aduh, kalau sampai kita bilangan, sampai kita tamari, bosan baca. Jangan. Renungkan firman itu. Saya minta maaf, saat ini di gereja ini ada peraturan begitu, saya minta maaf. Enggak ada. Saya salah ngomong. Alkitab itu seperti lemari pakaian. Maksudnya, masa kalau saudara punya pakaian sealmari setiap pagi dibagi terus bareng semua? Lucu atau gila? Nah, hari ini mau pakai baju yang mana? Pilih. Ngerti gak maksudnya? Jadi hari ini saudara perlu firman yang apa? Ambil yang perlu, renungkan. Alkitab itu seperti gudang. Mendengar kata gudang artinya apa? Tempat menyimpan barang-barang yang belum kemakai. Nah, ketika perlu sesuatu, cari di gudang. Mana yang gue perlu hari ini? Alkitab itu seperti perpustakaan. Ada ribuan buku di situ. Mungkin dibaca semua hari itu mati. Pilih yang kita perlu. Nah, itu firman. Setelah kita dapat, kita renungkan, ulang lagi, ulang lagi. Jelas ya? Untuk apa Dia menyebut kita sahabat, bukan lagi hamba? Kita tahu enggak? Oh, karena salah lagi. Mengapa baca? Karena ini penting. Ayo baca 1, 2, 3 karena. Nah, aku telah memberitahukan kepada kamu kita semua apanya? Segala sesuatu yang telah mendengar dari Bapakku. Nah, saya kembali contoh satu. Pernah muda toh? Saya tanya pernah muda? Yang kuat, yang masih muda jangan dijawab. Pasti masih muda. Nah, semua orang muda remaja punya sahabat. Betul? Oke, saya buktikan. Waktu kita dulu yang suatu tua ini masih remaja, masih muda, pernah nggak ngomong begini pada sahabatnya? Beritahu kamu, tapi jangan ngomong amat. Lo ingat nggak kisah itu? Saya tanya, wah, kalau saudara nggak pernah ngalami itu, saudara pernah punya sahabat. Nah, ini loh buktinya. Mengapa Tuhan Yesus mengakui kita sahabatnya bukan hamba? Karena apa? Masuk lupa, belum 2 menit. Karena baca lagi. Karena cepetan. Nah, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Artinya Tuhan Yesus punya rahasia nggak terhadap kita? Enggak. Ini yang saya takut. Nggak ada rahasia. Maaf, kepada rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saya bicara. Sampai sekarang seringkali kehabisan bahan khotbah. Saudara belum jadi sahabat Yesus. Loh, kenapa saya berkata begitu? Mengapa Dia menyebut kita sahabatnya? Karena Dia
Ia telah memberitahukan kepada kita berapa hal. Segala sesuatu itu berapa? Salah, bukan banyak. Jangan salah. Istilah Surabaya. Segala sesuatu bukan banyak. Semua. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah memberitahukan semua yang dia dengar dari Bapaknya, mana mungkin kita kekurangan rahasia Tuhan? Loh, kok amin? Maka itu ayo hukum diri sendiri. Kalau sampai ada di antara kita murid-murid Tuhan Yesus nggak mengerti hati gurunya, berarti saudara belum jadi sahabat. Ini keren firman. Saya masih lihat berapa wajah penuh tanda tanya. Kita ngomong apa? Oke, saya bertanya. Ya, karena saudara baru kenal saya. Siapa pernah kursus kue, kursus jahit misalnya, sama lihat kursus apa aja, pernah latihan bela diri, ya bayar mahal sekalipun. Jawab pertanyaan saya. Mungkinkah guru saudara akan memberitahu semua ilmu? Kenapa? Saya nggak jadi buka dia dan saya ini doa. Kalau pelatih bela diri nggak akan dikasih semua karena ada satu jurus yang mematikan dia sebabnya. Bayangkan, berarti Yesus atau kita lebih sombong? Kita. Ayo ngaku cepetan. Berarti Yesus atau kita lebih sombong? Sombong. Memang itu manusia. Saya kagum dengan firman. Saya salut, saya respect pada Tuhan Yesus. Gak ada yang dia rahasiakan terhadap kita. Aku sudah memberitahukan segala sesuatu yang benar dari Bapakku. Saya terharu lihat hati Yesus yang luar biasa, betul enggak? Maka itu saya katakan, sampai ada di antara kita hidup membosankan, kekurangan bahan, nggak ngerti mau ngomong apa, maaf, hukum diri sendiri. Ternyata aku belum jadi sahabatmu. Nggak bergaul. Hampir semua agama, maaf ini saya cuma ngomong, ketika umat mereka berdoa, maaf, apa batal? Lu pernah tahu nggak? Lu itu hukum loh. Betul? Ulangi lagi. Tapi bapak kita mau belok, loh, betul tidak? Ini bukan ngomong jorok loh, jawab ya tapi ya sudah. Maka itu nggak ada alasan. Aku kok nggak bisa bergaul dengan Tuhan ya? Ya karena salah konsep. Apalagi dia menyebut diri, aku ini Immanuel. Bukan salah. Immanuel bukan Tuhan beserta kita. Loh kenapa? Kalau beserta bisa. Oke. Siapa pernah jalan-jalan ke pantai Jembaran? Ya sudah tahu, saya tanya aku. Saya bukan tanya itu, saya salah ngomong. Ya ada. Ini maksudnya. Berdua jalan-jalan. Ya. Tahu-tahu yang satu lihat ke kiri, ada bagian sebelah kanan, tapi karena asik. Saya hilang nggak? Ya itu maksud saya. Itu beserta. Immanuel. Terjemahannya betul. Bahasa Jawa. Cari Alkitab bahasa Jawa. Gusti nunggil pelayan kita. Saya nggak tahu bahasa Bali-nya apa. Cari Alkitab bahasa Bali. Soalnya orang Bali lo ada di aplikasi Sabda. Bersatu dengan kita, bukan beserta. Beda. Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Bisa hilang? Enggak. Lah kalau kita hilang, ya dia hilang. Betul tidak? Itu kekristenan. Oke, saya buktikan lagi. 1 Tesalonika 5 18-17 ya. Doa senantiasa itu ayat berapa? 1
1 Tesalonika 5, cepetan. Ini bergaul. Ya, jangan hidup beragama. Membosankan. Enggak ketemu Tuhan malah. Oh ya, ayat 17. 1 Tesalonika 5 17. Apa? Tetaplah berdoa. Di laptop gereja ada aplikasi Sabda enggak? Tolong di-download. Harus itu. Saudara buka, klik yang kita bersyukur. Ada sosok kita, Sabda ini dibuat oleh anak-anak dari kota Solo. Wah, luar biasa. Sudah berapa puluh tahun Sabda ini ada dan diupdate terus. Kalau saudara unduh aplikasi Sabda SABDA, saudara akan kagum, ada ribuan bahasa. Untuk Indonesia ada 11 di Sabda ini terjemah. Bahasa Inggris, bahasa suku-suku di Indonesia, bahasa-bahasa asing ada semua di Sabda. Saya kagum. Berterima kasih kepada saudara dari Sabda di Solo bisa buat aplikasi yang baru. Nah, ada nggak terjemahan lain? Tetaplah berdoa. Artinya doa bagaimana? Terus menerus. Ada yang punya terjemahan lain? Nah ini ada itu loh. Pintar sekali sekolah di mana? Dapat hebat. Saya nggak baca ini. Bisa benar. Iya, terus mau baca apa lagi? Coba. Ya, lumayan. Oke, terjemahan baru. Tetaplah berdoa. AYT, teruslah berdoa. TL, dan berdoa dengan tiada berkeputusan. BIS, dan berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa semuanya. Yang MRT, berdoalah tanpa henti-hentinya. Selbir, dan berdoalah dengan tidak putus-putusnya. Wah, AVB lebih keren. Berdoalah sepanjang masa. Nah itu hebatnya Alkitab. Alkitab itu satu-satunya kitab suci agama, satu-satunya yang diterjemahkan ke semua bahasa manusia. Kitab suci yang lain harus pakai bahasa asli pendirinya. Ini bedanya, maka itu kita harus tahu. Nah, saya mau tanya. Ini masih kata bergaul ya, masih kata diupdate. Kalau kita berdoa menurut firman ini 1 Tesalonika 5:17 dan doa pakai peraturan agama, bisa atau tidak? Saya tanya coba. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak kerja. Nggak kerja. Nggak makan. Apa? Udah dengar? Bahasanya itu aja. Iya, bahasanya itu saja. Nggak cuma itu. Nggak bisa kerja. Nggak bisa makan, nggak bisa mandi, nggak bisa beol, nggak bisa. Lu betul nggak? Maaf loh saya berkata. Apalagi kalau gereja menyetujui doa itu nafas orang Kristen. Nah, betul nggak? Dan saya setuju. Nah sekarang bayangkan kalau nafas pakai jam. Coba jawab. Lumayan nggak apa-apa, mati pak. Maka itu saudara nggak ada alasan kita nggak bisa bergaul dengan dia. Karena dia minta berdoalah sepanjang masa. Wih, luar biasa. Itu sabar, betul? Lihat atau tidak? Nah kata bergaul lagi sekali. Ada satu dampak penting dari pergaulan. Akibat pergaulan itu satu aja yang paling hebat. Apa? Akrab. Nular itu paling penting. Ketularan. Oke, siapa punya pengalaman? Ini hampir semua papa mama yang punya anak TK. Dari kecil bayi diajari berkata yang sopan, pakai etika. Nah, masuk TK. Belum seminggu sudah pulaan yang macam-macam.
Ngerti kata kulaan? Loh, saya tanya ngerti tidak? Kenapa? Ayo kenapa? Kenapa? Ya karena pergaulan dengan teman-teman di sekolah. Sampai orang tua bingung-bingung. Belajar dari mana? Di rumah ini gak pernah ada kata-kata seperti itu. Belum seminggu loh. Itulah akibat pergaulan. Nah sekarang saya kembali. Jadi kalau Papa berkata, aku sahabatmu dan kamu sahabat, ayo bergaul. Jadi seharusnya siapa ketularan siapa. Awas ngomong Tuhan ketularan. Awas ngomong. Ngerti gak contoh ini? Loh, ngerti gak? Sungguh? Ya. Belum. Kenapa belum? Saya mau buktikan. Apa yang sudah nular dari karakter Tuhan di hidup ini? Ya, kalau saya pakai tanya ini, jawabannya apa? Terus saya tanya, mana karakter Tuhan yang sudah nular ke kita karena kita bergaul dengan Dia? Ngerti ya pertanyaannya? Hari ini harus ada perubahan di hidup. Maka itu kalau sudah sekian tahun kita mengikut Yesus, mirip aja enggak? Tobat betul. Mirip aja tidak. Padahal permintaannya jadi sama seperti Yesus. Nah, mau sampai kapan? Kenapa? Karena nggak diupdate, nggak diperbarui. Nanti nggak secara kata. Mengapa hanya dua bagian di hidup kita? Roh, hati, dan pikiran. Oke, supaya secara lengkap 1 Yohanes 3 ayat 2. Jadi ini permintaan Tuhan, ini goal, ini target, ini tujuan akhir yang Tuhan tetapkan. Kita ini harus jadi apa? Saudara-saudara yang kekasih, kapan? Nah, sekarang. Betul. Sejak kita mengaku dosa, bertobat, minta ampun, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Sejak saat itu tidak diragukan, kita adalah anak-anaknya. Tapi belum nyata. Apa keadaan kita nanti? Kenapa belum nyata? Karena tergantung cara kita bergaul dengan Tuhan. Betul? Kalau kita bergaul dengan benar, maka nggak ada kalimat ini. Akan tetapi kita tahu tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, baca yang kuat kalimat ini. 1, 2, 3. Kita akan menjadi sama. Bukan mirip. Sama seperti Dia. Yakin dengan pergaulan orang itu bisa jadi seperti sahabat. Dan itu fakta dalam hidup. Ini targetnya. Maka itu jangan jadi orang yang beragama Kristen. Gak akan ada perubahan. Karena gak bisa dibarui agama. Itu lagi. Jadi bosan. Semua mengalami inovasi. Semua mengalami pembaruan. Kenapa hanya dua bagian? Roh dan pikiran. Hati dan pikiran. Karena ini pusatnya itu. Jangan bilang mau pembaruan wajah, plastik. Bukan, itu nggak penting. Ya toh, pakai hati-hati. Oh iya, saya pernah baca ilustrasi. Saya buat ilustrasi bagus. Hari ada seorang wanita muda. Ya umurnya 30. Yang tadi meninggal.
Nah, sampai pintu surga, malaikat baca, kamu nggak ada. Baca bolak-balik, nggak ada. Tunggu, aku lapor ke Tuhan. Malaikat bilang, Tuhan, ini ada orang mau masuk, tapi di buku ini namanya nggak ada. Tuhan jawab, belum waktunya suruh. Baliklah perempuan muda ini, hidup lagi. Wah, dia senang sekali. Nah, karena dia punya kesempatan hidup lagi, maka dia operasi plastik. Di usia tertentu mati betul. Itu mati betul, sampai ke surga lagi. Malaikat tanya, siapa namamu? Ada. Kok wajahmu lain? Malaikat aja bingung. Terus kemana dia? Saya tidak tahu juga. Frustrasi. Maka itu ucapan syukur. Sudahlah, begini ya sudah begitu. Setuju? Kenapa hidung pesek? Bersyukur masih hidung. Jadi nggak usah diganti-ganti. Terima apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup ini. Karena yang diperbarui adalah roh, hati, dan pikiran. Bukan wajah kita, bukan penampilan kita. Ingat itu. Nah, kenapa hati? Kenapa pikiran? Tuhan kalau bekerja itu langsung ke hati itu. Betul nggak? Hati kita itu pusat dari seluruh kehidupan. Hati ini perlu diperbarui. Kita baca ayat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Hati itu pusat. Maka itu kalau sumber hidup ini gak diperbarui, berarti hidupnya lama, gak ada update, gak ada pembaruan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, serius, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya tanya, jadi kalau ada orang nggak pernah jaga hatinya, sampah-sampah dibuang ke situ, yang keluar kematian. Saya punya istilah, jangan jadi tong sampahnya setan. Apa? Setan punya banyak sampah nggak? Apa saja contohnya? Contohnya sampahnya setan apa saja coba? Sakit hati, betul. Kiri. Ini sebentar sini jauh. Biasa cuma dari setan udah lupa. Maaf loh, saya ngomong pura-pura semua ini. Loh, saya ngomong salah atau betul? Loh, saya tanya, saya ngomong salah atau betul? Ini sudah kok nggak ngaku. Nah cepat. Iri hati, sakit hati, sombong, apalagi marah. Mata duitan mana? Mata duitan. Apa? Pelit, betul. Pokoknya banyak. Setan selalu cari tempat sampah. Nah, setan tahu tempat sampah yang paling enak untuk membuangnya itu di hati manusia. Kenapa setan gak pernah buang sampah di hatinya anjing, kera, kuda, sapi? Sebab yang bisa simpan sampah itu cuma manusia. Apa saya ngomong? Lo betul enggak? Sakit hati kok disimpan, dendam kok disimpan, tersinggung kok disimpan. Lo jawab ya kok tidak kita ini orang pulang. Aduh lagi benar. Oke, saya mau naikkan dari tong sampah yang lebih keren sekali. Setan punya members nggak? Saya tanya, setan punya member nggak? Apa kata member? Anggotaan langganan.
Yo serius. Ketika setan-setan menemukan Kristen-Kristen yang goblok, maaf saya berkata, jangan tersinggung. Kalau tersinggung jadi orang itu aja. Ketika setan-setan menemukan Kristen bodoh, dibuangi sampah sekali, disimpan. Besok dilempari sampah yang berikut, disimpan juga. Hari ketiga langsung tanda tangan ini. Betul atau salah? Itu loh kok jadi membernya setan. Kita tertawa mentertawakan diri sendiri. Mas. Nah, semua murid Yesus yang jadi membernya setan naik dari tong sampahnya tadi ya, pasti tidak punya tempat untuk menyimpan firman. Kenapa? Kenapa? Kalau ada murid Yesus jadi membernya setan, jadi tong sampahnya setan, pasti nggak bisa punya tempat untuk menyimpan firman. Ayo jawab. Karena tidak bersama-sama. Ya kan nggak ada tempat sampah semua doang. Betul? Jujur saudara, kita boleh sambil tertawa, tapi ini kerusakan hidup kita. Ayo jujur suami istri. Saya dulu punya kesaksian. Saya meninggal orang zaman dulu, tahun 70-an. Saya kenal suami istri. Ya waktu itu saya tahun 70, suami 70-an, cucu sudah 8. Hari bilang, "Dek, kamu kesini." Loh kenapa om? Kamu tuh mau ceraikan om. Saya mau cerai. Saya datang. Waktu itu belum ada telepon. 70-an. Kenapa tante? Nggak tahu itu loh. Tante ini kalau ngomong beca, om itu marah. Aneh nggak? Ngomong beca kok marah? Terus juga tahu tanya aja om. Om, kenapa sih om? Ngomong becak kok marah? Gak taunya ada misa. Terjadi berapa puluh tahun yang lalu waktu mereka awal menikah. Nah, ada laporan ke tante waktu masih. Bu, saya lihat bapak itu naik becak dengan perempuan. Ya, siapa itu? Wah, dasar si tante ini kupingnya tipis, nyatean. Tahu katanya bahasa Jawa sudah kayak anjing. Ini loh laporan kamu pergi sama perempuan siapa itu? Perempuan siapa? Kapan? Di mana? Coba tanya orangnya. Nah waktu itu mereka menuju pasar turi sudah. Hah? Itu sepupuku. Sepupu. Akhirnya dipanggil. Karena ini tante waktu masih muda, gue memang orang bualas. Rata-rata saya remaja, lebih galak bapak atau ibu itu rata-rata ya jawab. Akhirnya datang ngajak sepupu. Ya Ci, betul, saya pergi. Udah. Nah rupanya becak ini jadi password. Jadi kalau tante ada masalah, tante cuma becak. Ngerti ilustrasi? Ayo jujur, itu tong sampahnya setan. Betul? Lo serius? Ingat yang dulu, ingat yang dulu. Maka itu kalau sudah menikah, kata dulu tidak boleh keluar dari mulut suami istri. Betul atau salah? Ini melukai. Menyebut kata dulu artinya mengungkit. Betul atau tidak? Hidup di masa lalu 1000%, 1.000.000% orang itu tidak akan mengalami update. Kenapa? Ayo, kenapa orang yang gak pernah update bisa diupdate karena hidupnya di masa lalu? Loh betul kan?
Ngeri, saudara. Kalau kita nggak pernah diupdate, nggak pernah diperbarui. Nah, jadi hati itu pusat hidup. Jangan ada orang yang jadi membernya setan oleh hari ini. Kalau sudah pernah, batalin. Bisa kok dibatalin jadi member? Bisa, asal mau saja. Jadi membernya setan, heran saya. Tapi itu terjadi. Maka itu Kristen kita nggak diperbarui, hati kotor. Ada sampah-sampah sederhana, khawatir, takut, itu sampah Ustaz. Betul, was-was, jangan-jangan, iya kalau iya, kalau tidak, wah capek sendiri orang kayak begitu. Betul, ya enggak dipikir. Nah, setan itu kurang ajarnya di sini. Makin dia tahu kita jadi tong sampahnya, wah, makin dibuangin banyak. Hari ini bersihkan semua. Jadi ngerti kenapa harus diperbarui? Ini pusatnya hidup, supaya kehidupan memancar terus. Pikiran. Kenapa pikiran? Harus diupdate. Ya kalau enggak ya kuno terus. Tahun berapa ya kegemparan di Pulau Buru? Kira-kira tahun 80-an awal, 70-an akhir. Tolong kalau ada yang ingat. Pencari kayu menemukan ada manusia telanjang berkulit putih. Nah, pada itu daerah Maluku, orang kulit hitam. Wih, mereka pikir setan. Dan berhari-hari orang ini yang kelihatan telanjang, wih, larinya cepat, sembunyi, ribut besar, saudara. Telanjang betul. Ternyata dia ini sisa-sisa tentara Jepang yang tertinggal di Pulau Buru waktu zaman Perang Dunia Kedua, dan dia tidak tahu kalau perang sudah selesai. Wow, hari itu gempar sampai kedutaan Jepang datang dari Jakarta. Memang dia tentara Jepang, saya lupa sama namanya. Saya cari di Google. Nah itu orang yang nggak pernah diperbarui kayak begini, dia pikir masih zaman perang terus. Ternyata keluarganya masih ada di Jepang. Nah, karena puluhan tahun sampai dia lupa bahasa Jepang juga. Karena dia nggak pernah ngomong. Itu manusia kalau nggak diupdate itu. Ada yang di Zoom, ada di Facebook, Instagram, pernah ingat kisah itu? Bisa nyata. Akhir 70 kalau nggak salah, awal 80. Wih, kira-kira banyak nggak orang kesukaan tentara Jepang? Ngerti ilustrasinya ya? Yang diperbarui jalan yang dulu terus. Pola pikir semuanya diperbarui, mengikuti apa yang sedang terjadi di zaman ini, perkembangan yang luar biasa. Nah, saya akan selesai. Kira-kira hidup ini jadi apa kalau kita ngalami update, diperbarui terus? Cepat sebutin dengan satu kata aja. Serupa dengan Yesus. Apa? Serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus, rohani banget. Gampang dulu. Kejauhan. Ini dulu. Kalau kita diupdate tiap hari berbaru, segar, semangat, betul? Nggak jadi manusia kuno, baru terus. Ayat terakhir, Ratapan 3 ayat 23. Dari 66 buku yang kita punya sebagai firman, satu-satunya buku namanya paling jelek, Ratapan, karena meratap. Tapi di dalam kitab yang namanya paling jelek ini ada satu ayat pendek yang indah sekali. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Selalu berbuat pagi besar kesetiaan. Nah, apa kata lain selalu? Tadi itu kita sudah bahas. Terus menerus, nggak berhenti. Sepanjang masa. Apa? Sepanjang masa. Sepanjang masa, senantiasa. Apanya? Kesetiaan. Selalu baru setiap pagi. Apa yang terjadi
terjadi pada hidup seseorang yang percaya firman ini? Selalu baru tiap pagi gini aja ilustrasinya. Walaupun itu nggak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin karena dia begitu. Apa yang terjadi pada seorang manusia? Begitu bangun pagi, dia buka pintu kamar, di depan habis ada kado, ada bungkusan hadiah. Orang itu akan jadi apa? Ayo. Apa? Senang, apalagi nggak cuma senang tok, enak aja. Ayo, tiap pagi loh, walaupun siapa mau ngasih kado tiap pagi? Semangat. Tapi semangat. Salah semua, harus bangun siang. Loh, yang betul nggak? Loh, ya tuh tidak saya tanya. Malas bangun siang, kenapa? Besok dapat apa lagi? Besok dapat. Yang malas bangun pagi. Kita nggak dapat yang baru. Tiap pagi selalu baru. Nggak semangat ya dekat firman seperti itu. Tiap pagi selalu baru. Betul? Itu Papa kita. Besar kesetiaan. Yang sering susah tidur itu bukan karena lapar, hanya nggak punya duit. Ada nggak orang banyak duit nggak bisa tidur? Ada nggak orang kenyang nggak bisa tidur? Nah, karena jadi membernya setan, pikirannya dibuangin sampah-sampah. Itu besok gimana ini, itu kan bagaimana? Itu nggak bisa tidur. Hari ini buang semua. Apalagi yang masih langganan sakit lambung, sakit mah. Sakit lambung itu bukan karena virus. Sakit lambung itu bukan karena bakteri. Karena orang mikir gak diupdate. Serius. Hari ini selesai semua. Jadi baru. Suami istri yang tiga lalu bertengkar, lewat dari keempat juga. Jadi baru, semuanya bisa indah pada waktu. Terima kasih untuk firman yang luar biasa ini. Saya serahkan pada Pak Gembala.